Kabar gembira untuk kita semua, selain kulit manggis ada ekstraknya, Xiaomi 15 Ultra hadir ke Indonesia. Pasar smartphone flagship di Indonesia memang lagi panas-panasnya. Oppo dengan Find X8 series-nya, Huawei yang berani bawa Pura 70 Ultra, Honor yang comeback dengan beberapa smartphone yang menarik, dan dominasi Samsung yang kini mulai goyah setelah hadirnya Vivo X200 Pro. Xiaomi juga baru aja memperkenalkan Xiaomi 15-nya. But let's be real, Xiaomi 15 bukanlah smartphone yang cocok untuk melawan Vivo X200 Pro. Tapi, Xiaomi 15 Ultra ini baru lawan yang sepadan. Kata sepadan sebenarnya kurang tepat ya, karena di atas kertas spesifikasi Xiaomi 15 Ultra itu malah justru lebih tinggi daripada smartphone flagship manapun yang dijual resmi di Indonesia. Dari sisi kamera, dia tuh lebih mewah daripada Vivo X200 Pro bahkan. Xiaomi 15 Ultra pakai next gen Leica quad kamera yang terdiri dari kamera utama dengan ukuran sensor 1 inch 50 megapiksel dengan OIS, kemudian sensor Leica floating telephoto kamera, sensornya 50 megapiksel OIS dengan pembesaran optical 3 kali. Selanjutnya ada Leica ultra wide kamera 50 megapiksel, dan terakhir adalah Leica periscope telephoto kamera dengan ukuran sensor 200 megapiksel dengan OIS dan pembesaran optical 4,3 kali. Untuk sampel fotonya bisa kalian lihat ya sekarang ya, kamera utama yang 50 megapiksel tuh hasilnya bagus banget sob. Kalian bisa lihat kalau fotonya itu cukup tajam dengan warna yang enak dilihat. Ini saya foto di pilihan warna Leica Vibrant karena ya saya memang suka sama warna yang langsung kelihatan wow di mata. Ukuran sensor yang 1 inch juga ngasih depth of field yang creamy tanpa harus masuk ke mode portrait. Cuman memang perlu diingat kalau buat foto-foto objek yang sangat dekat, hasilnya tuh bisa terlihat nggak begitu tajam. Selain bisa ngasih bokeh yang creamy, buat foto-foto low light juga hasilnya tuh jadi bagus ya. Foto malam hari memang terlihat lebih terang dari kondisi asli, cuman saya melihat bahwa suasana malamnya tuh masih berasa. This is good. Sharpness yang ada juga nggak terasa over. Kenikmatan terbaik dari HP ini kalau menurut saya ada di lensa telenya, baik yang 50 megapiksel dengan 3 times optical zoom atau yang 200 megapiksel dengan 4,3 kali optical zoom. Buat foto-foto potret tuh hasilnya bisa diandelin banget. Nggak cuman hasilnya tajam dan bokehnya rapih, tapi profil warna yang Leica kasih tuh emang bikin hasil foto tuh kayak punya cerita. Yes, Vivo X200 Pro akhirnya ada lawannya. Meski pembesaran optical lensa periskop telefotonya hanya di 4,3 kali, resolusi yang 200 megapiksel ini bisa kamu push lebih jauh lagi dan bisa dapat hasil foto yang cakep. Nah, kalau yang sekarang sobat lihat adalah sampel video 4K 120 fps. Bisa rekam video 4K di resolusi ini, tujuannya adalah biar si video tuh bisa dipelanin seperti ini. Kalau netizen bilang mah biar sinematik. Padahal yang namanya sinematik kan ya bukan slow motion doang. Satu hal yang saya suka lagi adalah dia tuh nggak cuma bagus di kemampuan untuk ngambil foto doang, dan videonya juga bagus. Yang sekarang kalian lihat adalah hasil dari kamera depan Xiaomi 15 Ultra. Dan seperti yang kalian lihat, saya merekam di resolusi 4K 60 fps. Jadi kalau mau story, mau ngonten kayak gini, itu tuh aduh, hasilnya bagus. Dan kalian bisa lihat tesnya sambil jalan, dan hasil tuh smooth. Aduh, keren banget. Ini baru kamera depan ya. Nah, sekarang kita ke kamera belakangnya. Kamera belakangnya bisa merekam di resolusi maksimal 8K 30 fps dan 4K 120 fps. Yang kalian lihat ini, saya cuma ngasih lihat di 4K 60 fps ya, karena saya memang biasa ngonten itu paling di 4K 60 fps. Kalian bisa lihat stabilisasinya dan mungkin kualitas suara, plus di sini ada pencahayaan yang matahari saat ini cukup terik walaupun sekarang tuh agak dingin ya. Dan kalian bisa lihat juga nih hasilnya. Ya, ketika merekam di resolusi 4K 60, kamu juga bisa ganti-ganti lensa seperti ini. Ini jadi ultra wide-nya, pindah ke kamera utama, crop 2 kali, dan ini pindah lensa ke yang 3 kali. Dan ini pakai lensa periskop telephoto dengan optical zoom di 4,3 kali. Dan kalian bisa lihat kalau ini tuh ada OIS-nya ya, sambil jalan dan pakai satu tangan doang. Jadi ya mungkin agak gerak-gerak, but segini tuh udah
oke banget. Oh, lihat tuh, wah, asik ya. Sama seperti yang saya bahas ketika lagi bahas kamera di hasil foto, karena dia pakai sensor besar yaitu 1 inch, dan makanya kamu bisa dapet bokeh yang natural seperti ini loh. Ini nggak pakai kayak yang pakai cinematic mode atau apapun, enggak. Dia tuh kalian bisa lihat kalau bokehnya tuh udah oke banget. Dan kalau misalnya kita zoom juga di kamera yang 3 kali optical zoomnya juga tuh kalian bisa dapat lihat bokehnya cakep banget ya. Terus yang 4,3 kali juga 200 megapiksel tuh cakep banget. Jadi kalau misalnya mau bikin video dengan objek yang kecil kayak gini tuh, lihat objeknya deket, kamu tuh bisa dapat bokeh yang natural. Atau misalnya mau kayak begini nih, tuh lihat, kalian bisa lihat bagian bokeh di bagian belakangnya. Aduh, cakep banget ini, bener dah, cakep banget. Bisa ngasih perekaman 8K dan 4K 120 fps, tentu ada andil dari chipset yang digunakan. Xiaomi 15 Ultra ini pakai chipset yang paling ngebut untuk saat ini, Snapdragon 8 Elite. Untuk benchmark dan tes performanya tentu saya nggak bisa lakukan sekarang ya, tapi nanti pasti akan saya cover di video review. So ya, subscribe kalau nggak mau ketinggalan. Bagian desain juga jadi salah satu daya tarik menurut saya. Selain bagian modul kamera yang besar dan sangat menarik perhatian, varian yang warna putih ini tuh ada pattern seperti marmer yang cukup cantik. Tapi selain warna putih ada juga warna hitam, dan yang satu ini nih yang paling keren, namanya silver chrome. Dia tuh di ujungnya ada logo ultranya. Ini sebenarnya tone warnanya ini mirip kayak kamera Leica. Nah, yang beruntung mendapatkan unit ini selama pengetesan adalah Tara. Pas. Aman. Dimensi dari Xiaomi 15 Ultra juga sedikit lebih tebal ya ketimbang smartphone flagship lain. Hal ini bisa diterima sih karena memang modul kameranya yang besar dan Xiaomi itu nggak mau ngurangin kapasitas baterai. Xiaomi 15 Ultra ini tuh pakai baterai dengan kapasitas 5410 mAh. Cukup gede kapasitasnya. Terus support pengecasan 90 watt hypercharge dan bisa wireless hypercharge 80 watt. Ngebut banget itu. Layar dari Xiaomi 15 Ultra ini tuh punya tepian yang melengkung di semua sisi. Ini tuh bikin pengoperasian dengan mode gestures tuh jadi lebih nyaman. Swipe kiri, kanan, atas, bawah itu tuh enak banget. Nggak ketemu tepian yang tajam. Paling kadang nyangkut sama screen protector bawaan. Soalnya screen protectornya tuh nggak nutupin semua layarnya ya. Dimensi layarnya ini tuh 6,7 inch. Punya resolusi WQHD+. Sangat-sangat tajam layarnya. Pixel density-nya itu di 522 pixel per inch. Layarnya responsif, touch sampling rate-nya itu ada di 300 Hz dan refresh rate layarnya itu tuh di 120 Hz. LTPO ya, jadi punya variable refresh rate. Smartphone flagship tuh wajib punya fitur tersebut soalnya. Layarnya cukup terang, jadi pas dipakai di siang hari kayaknya nggak akan jadi masalah. Peak brightness-nya sampai di 3200 nits. Pakai Xiaomi 15 Ultra selama di Barcelona tuh sangat-sangat menyenangkan ya. Selain kotanya juga sangat mendukung buat foto-foto, ketahanan baterai dari Xiaomi 15 Ultra ini juga oke. Jadi ini memang smartphone yang cocok untuk jalan-jalan. Hasil kameranya itu tuh nggak cuman ngasih detail, sharpness, atau dynamic range yang luas aja. Tapi kayak ada cerita di setiap jepretannya. Dan tahu nggak gimana caranya buat mengenhance experience foto-foto pakai Xiaomi 15 Ultra? Caranya adalah dengan menambahkan aksesoris fotografi kit ini. Xiaomi 15 Ultra Photography Kit ini bisa kasih kamu looks yang lebih keren. Warna merahnya dipadu sama vegan leather berwarna hitam, nggak hanya ngasih tampilan yang keren, tapi juga fungsional karena ngasih grip tambahan. Hand gripnya juga bisa kamu lepas, kali aja kamu nggak butuh ya, jadi bisa pakai case-nya aja. Ketika butuh, kamu tinggal masukin lagi dan kunci dengan satu ceklekan. Bagian hand grip ini punya tambahan baterai 2000 mAh yang bisa bikin kamu lebih lama lagi buat foto-foto ataupun video. Di Photography Kit ini ada tombol shutter foto dengan 2 level tekanan. Pencet setengah buat cari fokus dan pencet sampai pol buat ambil foto. Kemudian ada tombol video. Nggak perlu swipe dari mode foto ke video untuk rekam video. Kemudian ada wheel buat exposure composition dan tuas buat zoom in dan zoom out. Kehadiran tombol-tombol ini tentu bikin kegiatan foto-foto dan video jadi lebih menyenangkan. Photography Kit ini tuh nggak hanya ngasih experience tambahan dari sisi hardware aja ya. Dari sisi software juga ada. Dengan menggunakan Photography Kit ini, kamu tuh dapat menu tambahan di bagian fast shot.
Kalau fotografi kit ini tidak terpasang, tampilan yang kamu dapatkan adalah seperti ini. Sebenarnya udah cukup enak, snapshotnya tuh cepet, dan kalau mau ganti-ganti lensa tuh ukurannya kayak di lensa kamera aja, kayak 28mm, 35mm, 50mm, dan seterusnya. Nah, kalau fotografi kit ini terpasang, akan muncul icon yang kalau dipencet itu tuh kamu dapat tampilan klasik seperti ini. Kalau mau ganti-ganti lensa, tinggal cetekin aja tombol buat ngezoom. Nanti dia tuh langsung ganti lensanya. Lebih cepat dan lebih mudah pengoperasiannya dengan satu tangan. Jadi kamu tuh bisa mengabadikan momen-momen yang terjadi dengan lebih cepat. By the way, ini lagi di stadionnya Espanyol. Sebuah informasi yang tidak begitu penting. Mungkin baru itu aja ya yang bisa saya share soal Xiaomi 15 Ultra ini. Tentu ini bukanlah video review karena saya pakai smartphone ini tuh hanya selama di Barcelona aja, nggak sampai seminggu, dan nggak saya pakai buat jadi smartphone utama. Jujur, ngomongin smartphone dengan kemampuan kamera terbaik itu tuh saya nggak pernah berpikir gitu atau kebayang kalau Xiaomi itu bisa jadi salah satu kandidatnya. Ketika nanti sampai di Indonesia, saya tentunya akan tes lagi HP ini untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau nggak mau ketinggalan video pembahasan lebih lanjutnya, ya subscribe dong ya, oke? Kira dari Moldi, langsung dari Barcelona. Moldi, out. Oh, itu dia, store-nya Espanyol. Mari kita lihat, ada Messi nggak ya?